Kita landasi, kita mulai seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita serius masuki tema yang diungkapkan oleh panitia ya. Aku takon, iki gue kok selawatan nih ngopo toh? Siapa di antara anda yang siap untuk maju menjelaskan ngopo ndak selawatan barang? Ayo angkatan deh. Langsung mas. Ya, ngadeg ya apa-apa ngadeg rono tapi sama mbaknya juga ya. Oke sip, oke silakan mas. Ojo ngadep aku, ngadep jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hakim dari Bojong Tegal. Jadi mau menjelaskan sholawat. Sholawat itu kebanyakan orang tahu mendoakan agar Kanjeng Nabi selamat ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau menurut pandangan saya, sholawat itu lebih ke kita memberi selamat kepada Kanjeng Nabi atas pencapaiannya yang dapat merubah peradaban. Bisa dibilang congratulations gitu. Bukan kita mendoakan supaya selamat, karena Kanjeng Nabi itu sudah pasti selamat tanpa kita doakan. Selain itu juga agar kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Jelasnya syafaat ya apa? Pripun? Syafaat ya apa? Syafaat niku pitulung saking Kanjeng Nabi. Pitulung. Oke. Oke, ngoten mawon, matur nuwun. Syafaat kisuk ning akhirat apa saiki barang? Syafaat kisinau bareng ya. Syafaat bisa jadi juga sebelum kita ke akhirat sudah mendapatkan syafaat. Misalnya warungmu ora pati payu mergo kowe sregep selawatan njur luwih payu iso to? Nggih. Karena syafaat Rasulullah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Moga-moga nggih. Nggih Bapak Kapolsek. Nggih, monggo. Untung sampean bukan Kapolsek di Malang. Ya, alhamdulillah. Itu nanti kita omongkan bareng-bareng. Tapi ini kita teruskan ya. Syafaat itu. Pitulungan maksudnya gimana? Pitulungan apa dikai duit apa? Golek bojo apa gitu. Kan pertolongan itu mengatakan supaya kita mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi nanti di akhirat. Dadi saiki ora. Saniki nggih. Seterusé angsal. Cari kiai dalam bentuk mungkin kita ya semisalnya kita jualan atau berusaha, kita mendapatkan rezeki perantara dari kita selalu bersolawat terhadap Kanjeng Nabi. Oke. Ngoten mon. Apa kok ora langsung ke Gusti Allah, kok ndadak selawatan? Mbok langsung jauh tulung Gusti Allah. Kok ndadak liwat maklar yang namanya Kanjeng Nabi itu? Apa sebabnya? Karena Kanjeng Nabi itu sebagai makhluk terpilih, orang yang dekat dengan Allah, jadi kita membutuhkan perantara beliau. Sholawat sing ngongkon sapa? Sholawat sing ngengken Gusti Allah. Ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Pemalang. Oke. Kalau sekaligus sampean ada hal lain yang mau diungkap di luar yang sudah diomongkan tadi Mbak? Ayo Mbak, silakan Mbak. Tidak ada. Tidak ada. Lah kowe mau ngopo? Oh. Disuruh mamanya. Oh, ya salah apa-apa. Angger kowe rene ikhlas meskipun tidak jelas keperluannya apa, mudah-mudahan Allah tetap nompo yang Nabi itu mengkai syafaatnya. Oke, kembalikan. Amin. Amin yo. Tak dongake bojomu ganteng. Amin. Menurut edan. Amin. Ora. Guyon. Ojo didelok raine tok, ojo didelok fisik tok, ojo didelok apa jenenge materinya saja, tapi lihatlah kepribadiannya, lihatnya akhlaknya, lihatlah kemungkinan ke depannya gitu ya, nanti bojo ya, ngono ya Rek ya.
Oke, saiki aku takon. Kalau di Ma'iyah itu ada gambar segitiga. Allah, Kanjeng Nabi, terus awake dhewe, kita. Oke. Jadi itu ada mekanisme, ada cairan berkah, cairan cinta yang mengalir di antara tiga titik itu. Penjelasannya gini, apa sebabnya kok ndak selawatan? Mergo kowe iki nek dihitung-hitung kira-kira cocok mlebu swarga ora, Mbak? Cukup ora akhlakmu, budi baikmu, amal solehmu untuk tuku swarga, tuku tiket? Ora cukup toh. Nah, supaya kita tetap punya kemungkinan masuk surga, sing iso ngeterke awake dhewe rono sehingga dapat tiket masuk surga itu hanya Rasulullah. Karena Allah sendiri memerintahkan sholawat itu beda dengan ibadah-ibadah lain. Sholawat itu adalah ibadah yang Allah sendiri memulainya, merintisnya, Allah sendiri melaksanakannya. Makanya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Gitu ya. Allah sendiri ngelakoni sholawat, terus baru Allah merasa berhak untuk ngongkon kue sholawat gitu ya. Saya tak terus ke sidik, aku takon kue ya. Ki lumayan gitu, tepuk tangan lumayan. Ini awal dari Ma'iyah kita ya. Bedanya sholawat karo sholat apa? Sholat itu selain perintah Allah juga wujud rasa bersyukur karena kita telah diberi rahmat dan keberkahan. Ya. Bedanya karo sholat. Sholawat karo sholat itu bedanya apa? Kalau sholawat seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sebagai rasa bentuk memberi ucapan selamat kepada Kanjeng Nabi. Ucapan selamat. Selamat, congratulations, ngoten Mbah. Oh. Selamat ulang tahun. Wah, ya bukan mendoakan karena sudah pasti selamat. Ustadznya udah aneh. Di Ma'iyah pendapatnya begini. Kita itu tidak mungkin masuk surga atau diterima Allah kalau tidak bersama Kanjeng Nabi. Ayatnya Mas Helmi. Wa ma kana mu'adzibuhum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Oke. Coba ayat yang lain. Iki Mas Helmi tak gawa untuk mengganti Kiai Muzamil biasa ya. Iki saya Kiai Helmi Mustafa. Helm senengane helm, mulai jenenge Helmi ya. Terus ada lagi. In kuntum tuhibbunallaha Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya katakanlah, Nabi Muhammad diminta mengatakan, wahai umat Qul manusia. in kuntum, umat manusia. Tum itu maksudnya umat Islam, ya, umat manusia semua. Semuanya. Jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka akibatnya Allah akan mencintai kalian semua. Jadi nek didelok jerone, jadi kowe iki sembayang, poso, ngibadah, berbuat baik, akhlakul karimah, sampai membangun urip, maslahat dan sebagainya. Dasarnya apa? Menurut ayat tadi itu. Landasannya apa? Landasan Qul in kuntum tuhibbun. Kok kowe gelem sembayang dingklak-dingkluk ping 5 sedina, kok kowe gelem poso Ramadan, kowe gelem zakat, kowe gelem infak, kowe gelem gawe apik ning ndi bebrayan yang baik, silaturahmi yang baik, bertauhid dan seterusnya itu. Nek menurut ayat tadi landasannya apa? Cinta dan Cinta. mendapat ridho. Kalau jadi kita itu kata Allah, nek ancene kowe iki tresno karo Gusti Allah, melok Kanjeng Nabi ngono to? Gitu? Nah jadi kita itu ikut Kanjeng Nabi, termasuk bikin sinau barang malam itu karena kita mencintai Allah. Itulah niat kita dari rumah untuk kumpul di lapangan Temanggal ini gitu ya. Oke. Jadi saya kembalikan ke bedanya sholat karo sholawat apa? Kowe iso bahasa Arab ora? Mboten. Ngerti nahwu sharaf ora? Mboten, Mbak. Jadi ora tau nang pesantren. Mboten. Sholat itu nek cara Inggrisnya singular, nek bahasa Indonesia tunggal.
atau kalau bahasa Arabnya mufrad. Jamaknya kalau banyak, sholat itu satu, kalau banyak apa namanya? Jamaah, solawat. Nek sholat kok nek banyak jamaah iki kok padha karo nek wong Jombang iki pipo iki once ngono kan. Sholat sama sholawat beda ndak secara kata-kata, secara makna kata? Beda. Apa bedanya? Beda. Ujar nggak bisa bahasa Arab kok ngomong beda. Dari huruf sudah beda. Sholat, Loh. sholawat. Oh alah. Pekok karo bodoh ya beda hurufnya. Sholat itu mufrad satu. Kalau banyak sholawat. Sholawat. Cerah ya. Nah, saya kira sholat itu kata benda, ya, bukan fi'il, tapi apa is? Kalau kata perintah solu sholat atau ki solu, gitu kan? Nek benda, kata benda apa jenisnya? Nek present tense yusolli, tempatnya namanya musola, ngono ya. Nah, anta tusolli, huwa yusolli, wa hiya tusolli kan gitu. Wahum yusolluna, gitu. Nah, jadi sholawat adalah sholat dalam pengertian yang banyak. Kalau di bahasa Indonesia sholat itu jungkar-jungkir ping 5 kuwi sedina, sholawat itu nyanyi-nyanyi ngono ki mau lagu-lagu. Kalau di dalam sholat ada sholawat enggak? Ada. Di Tahiyat. tahiyatnya, oke. Jadi Anda sholawat tidak harus pakai kiai kanjeng, tidak harus pakai musik, cukup kalau Anda rajin sholawat berarti Anda sudah sekaligus bersolawat. Nah, aku saiki takon, tadi kan pertanyaannya apa beda antara sholat dengan sholawat? Gue reson jawab ngene, aku takon podora sama apa tidak sholat dengan sholawat? Kalau sholat itu perorangan, kalau sholawat jamak tunggal, kalau sholat tunggal, kalau Oke. sholawat. Ayat yang kamu baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman, kan shollu itu fi'il amr, kata kerja perintah. Nah itu diartikan sholato itu orang dalam bahasa Indonesia diartikan berselawatlah gitu kan. Nek diartikan sholato, maka wahai orang-orang yang beriman sholato, ya ayyuhalladzina amanu shollu sembayang itu orang diterjemahkan sholato itu orang Nggak masuk ini. kok enggak masuk? Loh, Allah yang mengatakan Iya. Sholat. ya innallaha wa malaikatahu yusholluna, Yusholluna. Allah dan malaikatnya sholat kepada Muhammad. Bener lah, bener lah, bingung tak gue? Itu karena pendidikan Islamnya salah. Bener lah, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna jamak ya alan nabi, Allah dan para malaikatnya sholat kepada Nabi. Bener apa ora? Salah. Salah ini di Salah karena makhluk diwajibkan sholat, manusia gitu, nah, dan jin. itu karena tidak dijelaskan oleh ustadz-ustadznya dulu. Sedangkan Allah tidak sholat. Tapi kalau sholawat, Allah Yusholluna sholat. kan sholat, Allah sholat kok. Allah sholat kepada Nabi. Innallaha malaikatu yusholluna, Allah dan malaikatnya yusholluna sholat kepada Nabi. Piye ayo jawaban. Cetok ayat ini ayat Allah dewi, Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi. Ya ora. Cuman disamarkan di Indonesia menjadi bersolawat kepada Nabi. Lah solawat karo sholat podo kok. Aku ngene wis, aku ngene tak pancing ngene. Ku wis duwe bojo durung? Bun. Eh? Sampun. Wis. Pun. Kowe tresna karo bojomu. Pripun? Kowe cinta karo bojomu. Nggih. Cinta karo anakmu. Nggih. Cinta karo bapakmu. Nggih. Bentuknya padha ora? Sami bentuk. Ya apa sih? Sami. Cintamu nang anak karo nang bojomu mosok padha? Kamu mencintai istrimu dengan cara bengi-bengi kok jak hahu-hahu. Berarti Kalau anakmu ora toh? maksudnya ngoten, Pak.
bentuknya sama cinta tapi perwujudannya Lah beda. iya. Mas saya tanya, sama nggak cara kamu mencintai istrimu dengan cara Beda. mencintai? Sama enggak? Beda. Beda. Jadi sama-sama cinta tapi. Sama-sama cinta. Oke. Jadi saya kembalikan ke sholawat tadi. Allah itu sholat kepada Nabi, cuman sholatnya Allah kepada Nabi tidak seperti sholatnya Nabi kepada Allah. Kamu cinta kepada istrimu tidak sama dengan kamu cinta kepada anakmu, apalagi tetanggamu. Ya. Jadi wujudnya jadi Allah yusalluna ala Nabi wa malaikatu yusalluna. Allah sholat kepada Nabi. Jadi pengertian sholat yang salah selama ini. Sing kok ngeteni sholat kuwi kowe sing sholat, bentuke kaya ngono mergo kowe hamba Allah. sholat kepada Allah. Tapi kalau kan ini sholat kepada Nabi itu, Allah dewi sholat kepada Nabi, kita juga sholat kepada Nabi. Kalau sholat kita kepada Nabi tidak seperti sholat kita kepada Allah, karena Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki dan seterusnya. Maka posisinya khalik dan makhluk. Kalau Muhammad sama kita sama-sama makhluk, maka cara mencintainya beda. Podo karo kowe tresno karo bojomu beda, aplikasi ini karo kowe tresno karo tonggomu, karo anakmu kan gitu. Nah itu sama-sama sholat, sama-sama cinta. Jadi pengertian sholatnya ini yang salah sejak awal. Sholat itu pokoknya ngekek ke awakmu sepenuhnya, gitu ya. Gue kan harus diajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin toh, ya. Itu sholat itu adalah komitmen, kesediaan, keikhlasan untuk memberikan dirimu sepenuh-penuhnya. Gitu kan kepada anakmu, kamu sepenuhnya kepada anakmu. Karena bojomu ya sepenuhnya toh, orang setengah-setengah toh. Begitu juga Allah kepadamu, kepada Nabi itu cinta sepenuhnya, sholat sepenuhnya. Cuman cintanya, sholatnya Allah kepada kita beda dengan sholat kita kepada Allah, betul ya? Kalau sholatnya Allah kepada manusia itu adalah dengan cara memberikan rezeki, melimpahkan rahmat, barokah dan seterusnya. Kalau sholatnya manusia kepada Allah itu dengan cara menunjukkan kebaktiannya, itu pun caranya Allah yang menentukan. Aku takon, kok kowe takbiratul ihram, rukuk, sujud, tahiyat kuwi sing muruki sing gawe sapa kuwi? Kanjeng Nabi. Sing gawe salat Allahu Akbar. Sami Allahu liman, sapa sing gawe? Sing ngarang gerake sapa? Jadi Kanjeng Nabi to ngono. Allah. Siapa yang bikin geraknya, Mas? Allah. Kanjeng Nabi ora entuk, ndak punya hak. Dia ndak punya hak. Karena Kanjeng Nabi tidak akan kita sembah. Yang salah itu nyembah Kanjeng Nabi. Ya. Yang benar itu nyembah Allah. Kalau Kanjeng Nabi itu Islam gaenane sapa? Allah. Gaenane Allah. Kanjeng Nabi ngeterke nang kowe ning tukang becak, ngeterke ngono kalau ya. Jadi kita tidak jadi sholawat itu bukan memuja-muja Nabi sebagaimana kita memuja Allah. Itu kalau kepada Nabi kita itu menyatakan ittiba kita, peneladanan yang kita lakukan kepada beliau kan gitu kan, ittiba, taat dan seterusnya gitu ya. Jadi ngerti ya saiki? Itu semua sholat. Yusalli, anta tusalli zuhuran, anta tusalli maghriban. Nek bareng-bareng antum tusalluna maghriban, tusalluna isya'an was subuhan gitu ya. Itu semua sholat. Cuman sholat gini, gue ngambung tangan, bojomu ngambung tanganmu, ya, anakmu ngambung tanganmu. Kan Nabi tahu lah tangannya diambung karo Siti Aisyah. Ono hadise. Jadi gue syariat Islam itu. Gue sunnah Rasul kok itu. Syariah Islam karena wujud kita menghormati yang lebih tua. Tidak, tapi ngambung tangan gue loh. Ngambung tangan gue ajaran Nabi bukan. Kalau dalam bentuknya bukan. Nah, iya, makanya ada hadisnya tidak ada, sunnah sirah Rasulnya tidak ada, faktanya, informasinya tidak ada. Itu adalah ijtihad kita. Cara orang Jawa menghormati bapaknya, suaminya itu dengan mencium tangan gitu ya. Saya tidak pernah mau dicium tangan saya oleh Mbak Fia tanpa saya mencium tangannya juga. Jadi aku yang ngambung tangan bojoku. Ya. Aku kalau jamaah nek dicium ambul tanganku tak kono iki sing kok ambung Rasulullah ya dudu aku ya. Nek aku dudu Nabi dudu sapa-sapa. Kowe ngambungi niatin Rasulullah. Muga-muga ditampa karo Kanjeng Nabi ngono ya. Amin. Ya. Jadi bukan saya.
Nek aku dudu sapa-sapa kuwi padha karo kowe. Urung mesti mlebu swarga, mulane butuh Kanjeng Nabi supaya kita bisa diterima Allah. Jadi semacam kolusi, semacam hak prerogatifnya Nabi gitu loh. Makanya kita selawatan, Kanjeng Nabi seneng, Allah ya seneng, karena Allah itu sangat mencintai Rasulullah. Cinta utama Allah adalah kepada Rasulullah. Beliau itu Habibullah, kinasih Gusti Allah ngono ya. Jadi ngerti saiki salat karo salat padha to. Cuman salat selawat secara bahasa itu salat itu nek wong siji, nek wong akeh selawat. Nah, aja takon lho nek Allah ora salat, salat. Wong Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Wong kita sendiri tiap hari shollu ala Muhammad. Ya, artinya apa bahasa Indonesianya? Sholawat. Sholatlah kepada Muhammad. Kanjeng Nabi. Kok ragu-ragu sih? Sholatlah kepada Muhammad. Ning sholatmu nang Muhammad ora padha karo sholatmu nang Gusti Allah ngono lho. Sing cetha rasa wedi. Wong karepmu apik kok. Sholat itu adalah softwarenya. Nah, hardwarenya itu ono sing nganggo sujud kuwi nek nang Gusti Allah, nek karo Kanjeng Nabi yo taat, ittiba kan gitu kan. Gitu loh. Anda sholat memang. Jadi nek kita di pengajian mengatakan shollu ala Nabi Muhammad, ngono ya, itu berarti sholatlah kepada Nabi, rasa ragu-ragu. Meskipun kita sembunyikan kalau di Indonesia bersolawatlah kepada Nabi gitu, ya itu mengingah-ingih gitu jenenge. Sholatlah gitu aja, tidak apa-apa. Cuman sholat kita kepada Rasulullah tidak sama dengan sholat kita kepada Allah. Allah ngono, cetha ya. Wis tak contoni cuk. Kamu mencintai istrimu beda bentuknya dengan kamu mencintai anakmu, tetanggamu dan seterusnya gitu ya. Kowe yang mencintai aku ning aja aku diperlakukan kaya bojomu ya. Engko dadi Mairilan engko dadi LGBT engko ya ta. Jadi kan pahami software dan hardware, kulit dan isi, esensi dan substansi dan aplikasi gitu ya. Jadi rasa ragu-ragu memang gitu kok. Allah sendiri yang ngomong kok. Allah yang berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya. Terus Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, salatlah kepada Muhammad. Betul enggak? Wasallimu taslima. Jadi contoh ya, kita selawatan itu bahasa Indonesia, bahasa Arab selawatan rawon sing ono selawat, salat dan selawat. Nah, kita itu apa? Isin-isin dan wedi-wedi gitu loh. Ya pancen ngono. Itu sama-sama sholat, cuman sholatnya sholatnya hamba kepada pencipta beda dengan sholatnya hamba kepada hamba gitu loh. Itu sama-sama gampangannya ngene. Sholat itu menyatakan cinta, menyatakan komitmen sepenuhnya kepada yang kita berikan gitu. Ya gitu. Kepada Muhammad kita ya sepenuhnya mencintai gitu. Dengan cara mentaati bukan menyembah Muhammad. Kalau kepada Allah itu kita menyembahnya, kita apa jenenge ya merobbikan dia, mengilahikan dia, memalikkan dia dan seterusnya ngono ya. Oke. Tepuk tangan. Jenengmu sapa? Ihsanul Hakim. Loh, Ihsanul Hakim jenenge kok. Mbah Nun, ini ada apa yang mengenai sholawat tadi, yang terakhir tadi disampaikan sholawat atau sholat itu adalah komitmen cinta yang sepenuhnya. Nah ternyata di dalam Al-Quran itu juga ternyata sholawat itu dari Allah tidak hanya untuk Kanjeng Nabi tapi juga kepada hamba-hambanya yang berkualitas. Misalnya ketika Allah menggambarkan tentang orang yang sabar itu, orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah itu dia langsung punya kesadaran tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian Allah menggambarkan mereka itu, orang-orang yang sabar itu adalah ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Jadi mereka orang-orang yang saiki aja meneh kok salat. Selawat ya wagu to Allah kok selawatan. Ngono nek di lebokno bahasa Indonesia padahal jelas ayatnya Allah. Lahum sholawatun ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berselawat kepada orang-orang yang sabar. Jadi kowe sabar, Allah berselawat kepada kowe. Ning selawate Gusti Allah nang kowe ora njur Allah terus sidenan Nabi ora ngono kuwi. Berupa rahmat, pelimpahan berkah ngono lho ya. Jadi sama dengan cinta tadi itu gitu. Jadi tolong pahami mana kulit, mana isi,
mana substansi mana aplikasi gitu ya. Kalau itu tidak kita dunungke kok kue akhirnya taklid. Jadi ojo taklid, mulanya kita bikin sinau bareng gue apa sebabnya ben maju bareng-bareng, pinter bareng-bareng, bodoh disadari bareng-bareng, mlebu swarga sok-sok bareng-bareng ngono ya. Mulane dulu pengajian, nek pengajian ini biasanya memang wong apik ngandani wong elek ngono to. Kiai ini mesti apik, umatnya elek kabeh ngono to. Nah, aku mergo aku merasa elek kaya kowe kabeh. Dadi aku rawani pengajian. Jadi dulu kita bikin pertama kita bikin ngaji bareng, kemudian jadi sinau bareng supaya maju bareng-bareng. Nek orang maju bareng-bareng kowe taklid. Supaya kowe ittiba. Jadi kalau ikut Rasulullah itu mengerti apa yang diikuti. Gitu ya. Kalau mentaati Allah mengerti apa yang ditaati. Kalau tidak namanya taklid, kita menjadi umat muqallidin, bukan umat muttabiin gitu ya. Tabiin gitu. Makanya kita sinau bareng. Nek ora kan mulane aku rawani, aku duduk kiai. Karena saya khawatir kalau kiai itu berarti kan juru pengajian, pinter ceramah, tausiah. Aku ya ora gelem aku. Aku malah diundang tausiah. Tausiah itu pewasiatan wong sing arep mati nang anake ya. Lah aku durung duwe rencana ya. Aku ya ora ngerti antri niki dhisik apa keri. Kita tuh antri untuk mati to. Ning ora urutane, ya toh. Engko sing kesabet malaikat sing iki ora ngerti. Nek ora ngerti wae gampang. Gitu. Kita ndak ada yang tahu, tapi kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngono ya oke. Jadi ngerti kenapa kita sinau bareng. Ben kowe karo aku mikir bareng, maju bareng, nek pinter-pinter bareng, nek alim-alim bareng, soleh-soleh bareng ngono ya. Aku mau nek ora karo kowe. Ngopo aku nang swarga upamane ya, aku mlebu swarga. Aku lha nanti sing cah-cah Pemalang di ke ora ono. Ngono aku. Nek ora aku mudhune nang bumi. Tak parani rene. Kowe wis dinteni swarga kok ora ono-ono. Jadi saya ingin bareng sama Anda. Untuk apa masuk surga kok pek dhewe, swarga kok pek dhewe aja. Aja dipek dhewe wae bareng-bareng. Seluruh pecinta Allah dan Rasulullah akan memiliki hak terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Itu sebenarnya kita sinau bareng, mulane kue dilibatkan untuk maju. Semua nanti kita tanya, nanti akan ada metode-metode yang bermacam-macam untuk sinau bareng. Oke. Nah, saiki silakan turun, tepuk tangan. Kepingin tak sangone ora? Kepingin tak sangone ora? Neng nek aku nyangone meng sithik ya. Sing kok ambung tanganku pedhute. Tergantung niatmu kuwi. Bapak-bapak kalau mau nambahin nyangone ndak? Alhamdulillah itu ya. Ya. Ihsanul hakim. Kebaikan dan ya kebaikan seorang yang hakimi, seorang yang mengadili atau yang membangun keadilan dan kebenaran gitu ya. Nah, saiki satu selawat njaluk apa? Qasidah apa selawat? Mas Helmi, nek qasidah itu kan pokoknya puji-pujian. Ya, sebenarnya mirip-mirip aja dengan puji-pujian yang berbentuk lirik dengan pola-pola yang bermacam-macam, isinya pujian. Tapi apa itu selawat? Wah, ampun gue. Ini seleranya tinggi Pak, estetikanya dulu. Apa? Hasbunallah. Hasbunallah karangan siapa? Ada di internet yang mengatakan itu karangannya Sunan Ampel. Gitu. Aku yang meneng wae. Ini sok-sok aku nek ketemu Kanjeng Sunan Ampel jenengan iku bejo temen, kula gawe setengah mati jenengan sing diaku. Gitu. Sama dengan ya Rasulullah salamun alaik, karangane sapa? Nah, toh. Karangane sapa? Tenan Gus Dur. Itu lagu Gambus Misri, lagu pentas gambus di Jombang itu ada ludruk, ada gambus Misri. Kalau ludruk itu latar belakang Jawa, kalau gambus Misri itu latar belakangnya Arab dan Mesir, maka disebut Misri. Itu kalau buka layar terus sambil joget dia penarinya terus bernyanyi selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekalian. Terus Gus Dur biyen karo aku cilikane sering nonton gambus
Terus Gus Dur gawe ya Rasulullah. Padha to lagune. Salamun alaik ya Rafi ya padha. Dadi aja ngomong Gus Dur kok sakno sing gawe iku biyen. Mesake Gus Dur kok dinesoni karo sing gawe kan. Jadi maka kita itu jangan gampang ngomong toh. Cangkem iki nganggo pikiran ta nganggo ati ngono lho. Ojo langsung pecotot ngono kuwi. Kan kasihan yang kamu Gus Dur kamu fitnah menciptakan lagu itu padahal bukan yang menciptakan. Bahkan syairnya itu ciptaan Yai Sahlan dari Krian gitu ya. Terus Kalau ganteni bojone. Nggih. Ana meneh bupati sing jadi bupati korupsi ketangkep KPK mlebu penjara metu dipilih meneh karo rakyate korupsi meneh mlebu meneh ana kuwi ya. Itu bukan karena rakyatnya lemah dan bodoh memilih bupati yang sudah terbukti korupsi, tidak, karena bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat tangguh. Ojo dipimpin bupati korupsi, dipimpin setan disewani. Karena rakyat Indonesia itu sangat tangguh. Aku mau untuk sampai ke sini dari jalan tol kan 1,5 jam. Itu kiri kanan tuh sini rakyat Indonesia itu semua punya usaha. Orang no masing orang no usaha nih. Semua ketangguhan hidupnya luar biasa. Ono sing dodol bakso, ono sing dodol Iguh pokoknya Mbak nggih. Semua itu kerja amal soleh. Kerja keras itu bahasa Arabnya amal soleh ya. Karena orang kerja itu dodolan sak itu kan untuk memperbaiki hidupnya. Kan saya tadi teorinya tadi kan soleh itu yang selalu memperbaiki kehidupannya itu. Jadi kerja keras itu kita resmikan bahasa Arabnya, bahasa Islamnya amal soleh. Kue dodolan, sregep, ya toh bendino, sekian jam, tidak pernah telat segala macam, itu kan amal soleh, gitu kan, kerja keras gitu ya. Dan rakyat Indonesia itu di semua kabupaten yang kita datang itu rakyatnya luar biasa. Sementara wakil-wakil rakyat kan orangnya buat gawe, meng dibayari mergo wakil rakyat gitu. Bupati kayak orang di penggawean sehingga jadi bupati ben dibayari kan gitu kan. Itu di seluruh Indonesia saya lihat luar biasa rakyatnya. Makanya Indonesia itu pemerintah boleh tidak ada, negara boleh bubar, tapi rakyat Indonesia tetap abadi. Saya sudah ke sangat banyak negara di luar negeri ya. Kalau sesama ASEAN ya, di Myanmar, di Thailand, di Kamboja, di Vietnam saja tidak sedahsyat bangsa Indonesia. Wong cilik ini luar biasa. Jadi negara ini diwadahi wong cilik, diwadahi rakyat, rakyatnya diwadahi negara. Rakyatnya madahi negara, terus pemerintahnya numpang mangan ning ngono kuwi. Jadi tidak ada pemerintah bantu rakyat karena semua itu duitnya rakyat sendiri, betul enggak? Betul enggak? Nah, jadi ini dari workshop kita emang lagu-lagu ini kelihatan bahwa rakyat Indonesia itu memang rakyat yang apa jenenge ya? Ora terjas tapak paling pandai. Tangguh nggih. Sangat profesional. Jadi tahan banting. Jadi dulu misalnya Indomaret itu dipersyaratkan satu Indomaret akan membunuh pedagang kecil sekitar 200. Faktanya tetap urip. Meskipun Indomaret saiki wis rapet, sosok 100 meter wis ana Indomaret meneh ngono ya. Tetap rakyate urip sing dodol tetep ayu kan gitu. Itu rakyat Indonesia memang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena satu-satunya rakyat yang pendidikannya sejak kecil mengenal Allah itu hanya bangsa Indonesia. Ambok tukang becak, ambok kuli pasar, tetap nek duwe anak iki langsung diperkenalkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Makanya kita sebut bangsa Brahmana, bangsa rohaniah. Bangsa yang anak turunnya Nabi Ibrahim gitu loh. Kalah Korea, kalah KPK, nek musuh rakyat Indonesia. Makanya Amerika tidak berani nyerang secara militer ke Indonesia. Wedi karo kowe. Aku kendele kaya ngono uripe. Orang di penggawean wani rabi yo. Wis rabi nyambut gawe sithik bangkrut, bojone meteng meneh. Kendele luar biasa di krisis 98 2008 krisis ning rakyate ora. Tetap rame ning ndi tetep dodolan. Jadi putaran uang di kelas bawah itu luar biasa menghidupkan negara ini dan pemerintah cuma numpang gitu ya. Nyun sewu. Orang pemerintah gaji rakyat sing ngono, rakyat gaji Pemerintah. Jadi juragane sapa? Rakyat. Juragane rakyat. Bose sapa? Ya jadi nek kowe dadi anggota DPR, Pak,
ojo bagusi kuwi bosmu kuwi. Ya. Gitu ya. Ojo bangga dadi sopo-sopo, karena rakyat Indonesia itu bangsa yang paling membanggakan, dan memang Allah mentakdirkan Anda untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Sekarang banyak TKI dikirim dari sini ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang dan lain-lain. Besok-besok akan ada pemimpin baru di Indonesia yang akan merubah keadaan Indonesia, sehingga pekerja-pekerja dari luar negeri akan beramai-ramai untuk penggawean di Indonesia. Karena Allah memang mentakdirkan Indonesia menjadi pusat kemakmuran dunia. Di tengah Pulau Jawa yang namanya Borobudur itu adalah tempat yang ada catranya. Catra itu adalah antena yang menyerap rezeki dari langit dan alam semesta. Itu adanya di Pulau Jawa. Jadi pemerintah kudune paham ngono-ngono kuwi. Maka rakyat Indonesia itu ojo meneh kok ana pemerintah. Seharusnya menjadi bangsa yang paling adikuasa itu Indonesia gitu ya. Ngono ya. Kan kita itu disuruh khusyuk, konsentrasi gitu sih ya. Tapi kalau orang tuh khusyuk, kadang-kadang lupa kepada kiri kanannya, betul enggak? Karena full konsentrasi kepada yang dia lakukan, yang merupakan tugasnya. Padahal ternyata kekhusyukan itu tetap harus disertai dengan kebersamaan. Dan tetap kowe iso ngrungokke liyane gitu ya. Kecuali dalam sholat gitu ya. Jadi iki mau meskipun masing-masing khusyuk dengan lagunya masing-masing, tapi tetap iso ngepakke bebarengan karo kiwa tengene kan gitu. Jadi inilah rakyat yang memang pelatihannya sudah berabad-abad untuk nyawiji satu sama lain. Jadi persatuan kesatuan Indonesia itu hanya terusnya dari memang bangsa kita itu bangsa yang luar biasa. Siji, tak ulang ya, tahu banyak tentang banyak hal. Ya, ABCD yang ngerti, ABCD ngerti, alibata yang ngerti, ya Pak. Paling pon lagi kliwon, yang ngerti orang yang nyacat-nyacat mensirik-sirikan wong itu hasil ijtihad. Misalnya ono neptu, ono weton itu hasil ijtihad orang Jawa. Biasanya wong ini nek lahirnya pas ngene, misalnya tangi tengah wengi berarti ngene. Itu ilmu titen. Itu bukan ilmu agama, bukan syariat Islam, itu ilmu titen. Dan yang namanya Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu tidak hanya di Al-Quran. Al-Quran itu cuma sepertiga dari ayat Allah. Yang 2/3 adalah fil afaki, dan yang terakhir wafi anfusikum. Jadi seluruh yang kamu alami dengan hidupmu itu semua ayat Allah. Angin ini ayat Allah, alam semesta itu ayat Allah. Kue kudu nguyuh ki ayat Allah. Kurang piye? Kurang ngising ayat Allah. Gelem ora kowe nek kowe nguyuh kudu nguyuh lho. Dikai tondo, dikai ayat karo Allah, nek kowe iki kudu nguyuh njur kowe nguyuh. Bayangin kalau Allah nggak kasih ayat. Ayat itu artinya tanda. Nek kudu nguyuh ana tandane, kudu ngising ana tandane, nek ngelih ana tandane. Bayangkan kalau Allah menciptakan badanmu tidak ditambahi tanda-tanda. Kan sekarang kan kita nggak belajar. Dipikir ayat itu Quran atau ora. Ayat itu tanda-tanda dari Allah di dalam kehidupan alam semesta maupun di dalam diri kita masing-masing. Kowe kepengin rabi ana tandane ora? Krasa to? Kowe kangen ibumu, kangen bojomu, ana tandane to? Allah selalu ngasih ayat-ayat dalam kehidupan kita. Semuanya. Semua itu tanda-tanda dari Allah, apa saja. Makanya hafalkan habitat alam semesta, sunnatullah itu namanya gitu. Nah, teman sekalian, kita di Ma'iyah ini mencoba ojo cacat kowe. Ora mengerti banyak tentang banyak hal, paling orang ngerti sedikit tentang banyak hal. Daripada ngerti banyak tentang sedikit hal. Misalnya kowe fakultas kedokteran ini orang ngerti ekonomi, fakultas ekonomi orang ngerti ilmu sosial, fakultas adab orang ngerti Suludin, fakultas Suludin orang ngerti syariat, sing fakultas syariah orang ngerti tarbiyah dan seterusnya. Jadi kita jadi manusia itu sing lengkap, sing jangkep. Meskipun tidak bisa sempurna, pasti tidak sempurna, tapi jangkep. Dirijimu ya 5, dirijimu ya 5, sikilmu ya 2, gitu kan. Itu semua tanda-tanda. Kowe karo bojomu kan sering ana tandane to. Bahkan kamu mengajak istrimu untuk tidur aja pakai tanda to. Jadi tanda itu adalah ayat itu sendiri dari Allah yang kemudian kita transfer dan kita transformasikan ke dalam kehidupan kita secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi jangan tidak menzikirkan tanda-tanda, menzikirkan ayat-ayat.
Itu gunanya orang zikir itu bukan supaya sakti, tapi supaya Anda tetap ingat segala sesuatu yang Anda wajib ingat dari Allah. Gitu loh. Bukan soal hebatnya, tapi soal Anda selalu ingat eling dan waspada. Adzikru wat taqwa. Takwa itu bukan takut, takwa itu waspada. Waspada. Kata kerjanya ittaqa yattaqi, ya. Takwa. Ya. Anda lihat kamu sendiri percaya. Jadi selama ini kan kita diajari takwa itu wedi. Nek wedi itu khauf. Kalau takwa itu waspada. Tattaqi. Mayyatakillah, waspada bahwa ada Allah loh. Kowe ngopo-ngopo ilingan Allah ndelok kowe loh ya. Allah nyakseni loh. Itu namanya takwa kepada waspada terhadap kebesaran Allah, waspada terhadap kehebatan Allah, waspada terhadap kemahaan Allah. Ngono ya. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad.